Bubble P dan Bubble T. Bubble P, bubble point pressure, dan Bubble T, bubble point temperatur, adalah parameter termodinamika untuk menentukan kondisi awal perubahan fase campuran cair menjadi gas uap. Bubble T, tekanan saat gelembung uap pertama kali terbentuk dari cairan pada suhu tertentu. Menghitung tekanan campuran saat gelembung uap pertama terbentuk dengan parameter input berupa suhu tetap dan komposisi cairan. Bubble T, suhu saat gelembung uap pertama kali terbentuk dari cairan pada tekanan tertentu. Menghitung suhu campuran saat gelembung uap pertama terbentuk dengan parameter input berupa tekanan tetap dan komposisi cairan. Kemudian di sini terdapat diagram PXY pada suhu konstan bubble P. Suhu konstannya itu terdapat 80 derajat Celcius dengan komposisi cairan X1-nya yaitu 0,40. Tarik garis vertikal dari X1 0,40 hingga memotong garis bubble point. Lalu tarik garis horizontal ke sumbu P, kemudian diperoleh bubble P-nya yaitu 60 kPa. Pada temperatur 80 derajat Celcius, jika tekanan diturunkan sampai 60 kPa, gelembung uap pertama akan muncul dari cairan dengan X1-nya yaitu 0,40. Nah, di sini tuh dapat dijelaskan pada bubble P ini pada suhu tertentu setiap komposisi cairan mempunyai tekanan tertentu, di mana cairan mulai mendidih dan terbentuk gelembung uap pertama. Di bawah ini tekanan sistem berada pada dua fase yaitu cair dan uap atau cair plus uap. Kemudian di atas tekanan sistem masih berupa cairan saja. Di sini itu terdapat pada garis hijaunya yaitu bubble point, kemudian garis birunya yaitu dew point. Kemudian terdapat diagram TXY pada tekanan konstan bubble T. Diketahui tekanan konstannya itu 1 atm, kemudian komposisi cairan X1-nya itu 0,40. Tarik garis vertikal dari X1 0,40 sampai memotong garis bubble point. Kemudian tarik garis horizontal ke sumbu T, kemudian diperoleh bubble T-nya yaitu 90 derajat Celcius. Pada tekanan 1 atm, jika suhu dinaikkan hingga 90 derajat Celcius, gelembung uap pertama akan muncul dari cairan dengan X1-nya yaitu 0,40. Di sini terdapat penjelasan bubble T-nya yaitu pada tekanan tertentu setiap komposisi cairan mempunyai temperatur tertentu, di mana cairan mulai mendidih dan terbentuk gelembung uap pertama di bawah temperatur ini sistem dapat berupa cairan saja. Kemudian di atas temperatur ini sistem berada pada dua fase cair dan uap. Kemudian di sini terdapat DUP dan DUT. Dalam termodinamika dan meteorologi, DUP dan DUT merujuk pada kondisi kesetimbangan antara fase uap dan cair. Keduanya adalah titik di mana tetesan cairan pertama kali terbentuk dari gas atau uap saat didinginkan. Kemudian DUP, dew point pressure, tekanan titik embun adalah kondisi tekanan sistem di mana uap pertama kali mulai mencair atau mengembun pada suhu konstan. DUP, dew point temperatur. Suhu titik embun adalah kondisi suhu di mana uap harus didinginkan agar mulai mengembun menjadi embun pada tekanan konstan. Nah, di sini terdapat diagram PY pada suhu konstan DUP. Nah, di sini tuh terdapat garis hijau berupa bubble point dan garis birunya yaitu dew point curve. Nah, itu diketahui temperaturnya 80 derajat Celcius, komposisi uap Y1-nya 0,65. Kemudian tarik garis vertikal dari Y1 0,5 sampai memotong garis dew point. Lalu tarik garis horizontal ke sumbu P, kemudian diperoleh dew P-nya yaitu 60 kPa. Pada temperatur 80 derajat Celcius, jika tekanan dinaikkan hingga 60 kPa, tetesan cair pertama akan terbentuk dari uap dengan Y1-nya yaitu 0,65. Kemudian di sini terdapat penjelasan DUP-nya yaitu pada suhu tertentu, setiap komposisi uap mempunyai tekanan tertentu, di mana uap mulai mengembun dan terbentuk tetesan cair pertama. Di bawah tekanan ini, sistem hanya berupa uap saja. Kemudian di atas tekanan ini, sistem berada pada dua fase yaitu uap dan cair atau uap plus cair.
Kemudian, dan jumlah cairan akan bertambah jika tekanannya dinaikkan lebih lanjut. Nah, di sini terdapat diagram TY pada tekanan konstan yaitu di UT. Diketahui tekanan yaitu 1 atm, komposisi uap Y1-nya yaitu 0,65. Tarik garis vertikal dari Y1 sampai memotong garis di poin. Kemudian lalu tarik garis horizontal ke sumbu T diperoleh di UT yaitu 90 derajat Celcius. Pada tekanan 1 atm, jika suhu diturunkan hingga 90 derajat Celcius, tetesan cair pertama akan terbentuk dari uap dengan bias satunya yaitu 0,65. Kemudian di sini terdapat penjelasan di UT-nya yaitu pada tekanan tertentu setiap komposisi uap mempunyai temperatur tertentu di mana uap mengembun dan terbentuk tetesan cair pertama. Di atas temperatur ini sistem hanya berupa uap saja. Di bawah temperatur ini sistem berada pada dua fase yaitu uap plus cair, dan jumlah cairan akan bertambah jika temperaturnya diturunkan lebih lanjut. Nah, untuk yang tadi itu termasuk contoh diagram antara bubble P dan bubble T, kemudian DUT dan DUT. Nah, di sini terdapat contoh soal bubble P. Suatu campuran kimia benzen dan toluen berada pada suhu 80 derajat Celcius. Campuran tersebut memiliki komposisi cair sebagai berikut yaitu fraksi mol benzen dalam fase cair X1-nya 0,40, kemudian fraksi mol toluen dalam fase cair X2-nya yaitu 0,60. Pada suhu 80 derajat Celcius diketahui tekanan uap minum masing-masing komponen yaitu benzen P1-nya itu 101,3 kPa, toluennya P1-nya yaitu 28,6 kPa. Pertanyaannya yang pertama, tentukan bubble point pressure campuran tersebut. Lalu yang kedua, tentukan komposisi uap pertama yang terbentuk yaitu B1 dan B2. Nah, di sini terdapat contoh diagramnya, contoh jawaban diagramnya, kemudian penyelesaian dan jawaban akhirnya. Nah, di sini tuh yang pertama, karena yang dicari itu bubble point pressure, maka digunakan hukum Raoult untuk campuran ideal yaitu P bubble sama dengan X1 dikali P1 sat, kemudian ditambah X2 dikali P2 sat. Selanjutnya, semua dapat dimasukkan ke dalam persamaan yaitu di sini 0,40 dikali 101,3 ditambah 0,60 dikali 28,6. Hasil perkalian pertama yaitu 40,52 kPa. Hasil perkalian yang kedua yaitu 23,16 kPa. Kemudian kedua nilai tersebut dijumlahkan yaitu sehingga diperoleh bubble point pressure sebesar 63,68 kPa. Nah, kemudian ini tuh menjelaskan menghitung komposisi uap pertama yaitu Y1 dan Y2. Itu pada tekanan yang sama yaitu 63,68 kPa, sistem berada dalam keadaan setimbang antara fase cair dan fase uap. Oleh karena itu, garis horizontal diteruskan hingga memotong garis dew point ini yang terdapat pada diagram. Nah, dari titik tersebut ditarik garis vertikal ke bawah sehingga diperoleh komposisi uap pertama yaitu Y1-nya 0,636. Kemudian artinya uap pertama mengandung sekitar 63,6% benzen, sedangkan Y2-nya 0,364 atau sekitar 36,4% toluen. Nah, jadi jawaban akhirnya yaitu bubble point pressure sebesar 63,68 kPa, lalu komposisi uap pertama benzen yaitu 0,636 dan komposisi uap pertama toluennya yaitu 0,364. Nah, maka dari hasil tersebut menunjukkan bahwa ketika campuran cair yang mengandung 40% benzen dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius, maka pada tekanan 63,68 kPa akan mulai muncul gelembung uap pertama. Uap pertama yang terbentuk mengandung 63,6% benzen lebih tinggi daripada komposisi cair yaitu 40%. Jadi karena benzen lebih mudah menguap, lebih volatil dibandingkan toluen. Nah, jadi bubble point pressure adalah tekanan minimum pada suhu tetap ketika campuran cair mulai membentuk gelembung uap pertama. Pada
contoh soal ini tuh, bubble point pressure diperoleh sebesar 63,64 kPa dan uap pertama yang terbentuk lebih kaya benzen dibandingkan fase cair karena benzen memiliki volatilitas yang lebih tinggi.